kemudian 4 tahun berikutnya lulus, dapat gelar sarjana sastra. Saudara sekalian, saya akan memaparkan tampilan. Nah, ini mudah-mudahan bisa memberikan sedikit pencerahan ya bagi kita semua. Nah, bisa dilihat ya. Baik. Temanya belajar di perguruan tinggi. Saya yakin kita semua ingin sukses, ya. Karena perguruan tinggi atau sekolah pendidikan menurut saya adalah satu-satunya jalan untuk memutus mata rantai kemiskinan. Sekaligus juga sebagai pondasi peradaban. Dengan ilmu dunia itu tergenggam dengan ilmu, ya. Oleh karena itu langkah yang tepat saat rekan-rekan sekalian memilih untuk kuliah, begitu. Kita lihat slide berikutnya. Coba. Oke. Nah, yang tadi saya sampaikan di awal, saat kita masuk kuliah harus mematangkan visi. Visi itu mimpi, visi itu harapan, energi juga. Jadi saat kalian masuk di perguruan tinggi 11 April Sumedang, tidak lama sebetulnya sekolah itu. Hanya 4 tahun yang rajin, bagi yang rajin tepat waktu gitu. Makanya saya mengatakan tetapkan target dan juga rencana. Semester pertama itu mau apa nih? Sekarang sudah di antara kalian sudah mengambil KRS ya, kartu rencana studi. Nah, komitmen dengan itu. Jadi perencananya sudah dilakukan dengan mengontrak mata kuliah. Nah, tinggal sekarang kuliahnya. Di kuliah itu pun tidak lama, hanya 16 pertemuan, kurang lebih 4 bulan. Di jeda itu mungkin di sekitar bulan Oktober atau November awal itu sudah UTS. Nanti di Desember itu sudah selesai perkuliahan semester ini. Bulan Januari 2021 sudah dapat KHS, sudah mengontrak lagi KRS di bulan Februari. Itu begitu cepat. Jadi 4 tahun itu atau 8 semester bagi mereka yang memiliki rencana itu tidak pernah lama, itu pasti cepat gitu. Nah, oleh karena itu maka muncul yang kedua. Tinggal memilih, mau memilih dulu jatah senangnya, ya misalnya jatah senang maksudnya begini, kuliah nggak pernah masuk, orang lain studi dengan daring, tugas-tugas, nah kita lebih banyak main game misalnya, ya atau mungkin bermain keluar sana begitu. Itu nggak terasa juga, tiba-tiba sudah setahun, 2 tahun begitu, dengan mengambil jatah senang. Tapi ingat jatah senang itu akan habis. Ya, akan habis. Ketika jatah senang sudah habis, nah tinggal kita harus berpikir mau tetap begitu dengan jatah senang yang kita habis itu atau mau berubah. Nah, kalau berubah ada waktu 5 tahun karena jatah studi di sastra Inggris STBA ini 7 tahun. Jadi kalau mau mengambil jatah senang-senang 7 tahun, tapi saya tidak mengharapkan begitu. Ya, ambil jatah jatah letihnya, ambil jatah seriusnya, ambil jatah belajarnya, agar nanti jatah senangnya kalian nikmati setelah selesai, setelah mendapatkan gelar sarjana sastra. Nah, silakan Anda pakai untuk senang-senang lah begitu ya. Itu yang pertama, tetapkan visi. Saya mau 4 tahun Pak, bagus. Saya mau 4 tahun setengah, boleh. Pak, saya mau nikah dulu, ya silahkan. Tapi tidak lupa juga dengan kuliah. Tapi yang jelas, mumpung ada kesempatan sekarang, gunakan. Apalagi kalau kalian di antara mahasiswa sekarang ada yang mendapatkan beasiswa. Nah, itu betul-betul komitmennya harus lebih kuat lagi. Karena beasiswa itu tidak diberikan gratis oleh pemerintah, namun sesungguhnya itu merupakan uang yang diberikan oleh rakyat Indonesia gitu. Sehingga tanggung jawabnya harusnya lebih besar dibandingkan bila kita tidak mendapatkan beasiswa. Jadi itu yang pertama ya. Jadi tetapkan visi. Kemudian yang kedua, yang kedua kita lihat, coba Pak Eka yang kedua di sini tidak muncul. Yang kedua, buat daftar prioritas. Ini saya ambil dari Stephen Covey, ada 4 prioritas. Pertama, yang menjadi prioritas kita, yang harus kita lakukan pertama kali, yang urgent atau yang mendesak,
dan important. Jadi yang important dan urgent itu yang pertama, yang harus kita ambil. Misal, kalian kuliah, jam 1 mata kuliahnya misalnya apa, basic reading misalnya. Terus ada teman yang ngajak main. Jelas bahwa kuliah udah sepakati, jadwalnya jam 1. Ada yang ngajak main tentu kan tidak penting dan juga tidak mendesak. Bisa di lain waktu, bisa setelah mata kuliah selesai. Maka tentu pilih dulu yang penting dan mendesak. Kuliah dulu, gitu. Atau ada yang nawari kerja mungkin ya. Nanti mungkin ada yang nawari kerja. Lihat dulu apakah kerjanya itu mengorbankan sekolah, mengorbankan kuliah, ataukah kerjanya bisa dilakukan secara paruh waktu. Kalau tidak mengorbankan kuliah, maka dikesampingkan dulu. Mungkin suatu saat nanti ada waktunya kalian bekerja secara full dengan kemampuan yang full juga. Jadi pilih dulu yang bagian pertamanya yang urgent dan important, mendesak dan penting. Level yang kedua, barulah pilih yang penting tapi tidak mendesak. Penting tidak mendesak. Misalnya apa? Misalnya kalian aktif di organisasi, di himpunan mahasiswa. Kalian misalnya memilih untuk webinar nambah skill atau kemampuan berorganisasi. Itu penting untuk memperbanyak skill ya, soft skillnya. Mungkin tidak mendesak karena kita bisa mengatur jadwal, tapi itu penting. Suatu saat nanti skill-skill itulah yang akan kalian dapatkan sebagai bekal nanti setelah selesai kuliah. Gitu. Nah berikutnya skala yang ketiga, barulah pilih yang not urgent, not important tapi urgent. Barulah pilih yang mendesak, tetapi yang mendesak itu nggak penting. Nah baru, misalnya mau ganti handphone, ya mau apa misalnya ya, mulai berpikir untuk belanja ini dan itu gitu. Boleh, silahkan. Lalu yang terakhir, yang tidak penting, yang tidak mendesak, misalnya main ya, atau misalnya apa, kegiatan-kegiatan yang sebetulnya kalau dilakukan pun sebaiknya yang seperti kegiatan itu mending jangan. Nah, ada beberapa mahasiswa kita yang sering terjebak gitu dalam kondisi saat ini. Karena sama-sama online, belajar daring, terus kan godaan tuh banyak tuh di handphonenya ya. Jadi kalau komputer atau handphone itu kan satu klik itu bisa berpengaruh ke surga atau ke neraka kan begitu ya. Klikan kita itu. Ternyata Mobile Legend atau game ya sudah, kalau sudah seperti itu agak sulit untuk diingatkan kembali. Nah, mumpung tidak kondisinya seperti itu, nah mohon dari awal sekarang betul-betul kita kembali menekankan komitmen kita ya, untuk sekolah, untuk kuliah. Baik, berikutnya TK lanjut. Berikutnya daftar prioritas yang kedua, lalu ini. Tugas, sebetulnya perkuliahan itu tugasnya sederhana sebetulnya, membaca, menulis, lalu diulang. Apalagi di STBA 11 April ini, tidak ada yang susah, tidak ada dosen yang menyuruh kalian untuk lari 7 keliling lapangan, mana misalnya alun-alun gitu ya, nggak ada gitu. Yang ada hanya berlatih, hanya membawa buku, kemudian dilatih. Paling sulit barangkali mungkin speaking pun productive skill produktif yang itu juga untuk kemampuan rekan-rekan sekalian. Jadi tugasnya sebenarnya sederhana, membaca, menulis, lalu dilatih lagi. Sebetulnya susah Pak, sejak dari gak suka gitu. Mungkin barangkali kita tidak mencoba membuka hati kita. Nah, coba sekarang dibukakan hati kita sehingga betul-betul kita mencintai apa yang sekarang kita pelajari. Karena kalau tanpa kecintaan, tanpa passion, itu ikhlasnya harus dipaksa gitu. Tapi saya yakin pelajaran apapun kalau kita hanya mau membaca, mau menulis, terus kemudian berlatih, saya yakin bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Pak, apakah nanti setelah lulus kuliah saya harus mengambil bahasa Inggris juga untuk pekerjaan saya? Kalau urusan setelah kuliah, itu tetap guratan nasib, guratan takdir itu yang kuat gitu. Cuma yang saya alami selama di STBA 11 April Sumedang ini, dengan kemampuan bahasa Inggris yang dimiliki oleh para lulusan,
ini sangat fleksibel gitu. Ada lulusan kita yang mereka menjadi pengusaha, misalnya di bidang traveling, pariwisata. Padahal tidak begitu nyambung dengan bahasa Inggrisnya. Tapi kemampuan bahasa Inggrisnya mampu membawa dia bisa berkomunikasi dengan turis-turis begitu. Ada lagi juga yang masuk di perbankan gitu ya. Ada juga yang masuk menjadi customer service. Ada yang juga berkiprah di perhotelan dan banyak lagi. Artinya bahasa itu kunci, bahasa Inggris khususnya itu kunci bagi kalian untuk menapaki dunia kerja yang serba berubah saat ini. Apalagi kalau kemudian ditambah kemampuan komunikasi atau kemampuan teknologi, wah itu bisa hebat sekali. Jadi jangan takut selama kita semakin menambahkan kemampuan kita, hard skill kita, bahasa Inggrisnya bagus, ya mantap gitu. Tambah lagi komunikasinya hebat, ditambah lagi jejaringnya di mana-mana, insya Allah guratan nasib suksesnya insya Allah akan ada ya, akan ada. Kemudian bagian yang terakhir, saya tidak akan berpanjang lebar, tapi hanya memberikan penekanan saja. Ini selain kita harus ikhlas, nah ini mengejak ikhlas, juga harus 3 kata saja yang harus mahasiswa saudara-saudara sekalian lakukan, ya baca, Iqra begitu kata Allah ya kepada Rasul Muhammad. Ayo baca. Dengan membaca semakin luas ya pemahaman kita, informasi kita. Apalagi bahasa itu bagian erat dalam dunia literasi. Jadi sebetulnya tanpa mengurangi hormat dari teman-teman yang memilih jurusan-jurusan yang lain, saya pikir untuk ke depan ini kemampuan bahasa Inggris itu tetap prospek begitu. Karena kemampuan dalam dia membaca, mengakses informasi, kemudian berkomunikasi, itu bisa lebih fleksibel ya di dunia yang sekarang serba berubah dan serba kompleks ini. Mudah-mudahan rekan-rekan sekalian mampu memanfaatkan itu dengan baik, ya, sehingga betul-betul nanti membawa kebanggaan tentunya bagi kami, bagi lembaga STBS APL Sumedang, karena tidak ada kata lain selain ya tentunya orang tua kalian. Dan tadi saya kutip perkataan dari Kepala LL Dikti bahwa mudah-mudahan ilmu yang didapatkan oleh kita selama kita kuliah ini itu betul-betul memberikan manfaat juga, amal soleh juga bagi kalian sebagai mahasiswa. Tentunya juga itu saja. Terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi pemantik untuk bersemangat. Dan saya tutup dengan hamdalah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Wakil Ketua 2 STBA 11 APL Sumedang, Ibu Dr. E. Suryati, MPD. Kami persilahkan. Sekolah Tinggi Bahasa Asing STBA 11 kami benar di bawah YPSA siap menjalankan tridharma. Inilah kami sastra Inggris hendak unggul profesional dan STBA siap melayani demi kemajuan bangsa.